Aku hanya bisa terpaku saat melihat ibu mertuaku membawa calon pembeli ke villa milikku sendiri. Mereka mengira semua asetku bisa dijual tanpa izinku. Tapi mereka belum tahu, tulisan besar yang menunggu di ruang tamu hari itu akan membuat wajah ibu mertuaku langsung kehilangan warna. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui tirai ruang kerja yang berada di lantai 2 rumah Nadia. Aroma kopi hitam yang masih hangat memenuhi ruangan, sementara layar laptop di hadapannya menampilkan laporan perkembangan beberapa proyek properti yang sedang dikerjakan perusahaannya. Dengan wajah tenang dan gerakan yang teratur, Nadia membaca setiap angka, menandatangani beberapa dokumen digital, lalu sesekali mencatat hal-hal penting di buku kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Di usianya yang belum genap 35 tahun, Nadia telah membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari warisan keluarga atau keberuntungan semata. Bertahun-tahun sebelum mengenal Tata, ia telah membangun usahanya dari nol. Berawal sebagai agen properti kecil yang harus berkeliling menawarkan rumah dari satu kompleks ke kompleks lain, Nadia belajar memahami dunia investasi sedikit demi sedikit. Keuntungan pertamanya tidak ia habiskan untuk gaya hidup mewah. Ia justru membeli tanah, merenovasi rumah-rumah tua, lalu menjualnya kembali dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Ketekunan itulah yang perlahan membawanya memiliki perusahaan properti sendiri. Meskipun bisnisnya berkembang pesat, Nadia tidak pernah berubah menjadi pribadi yang sombong. Ia tetap menyukai pakaian sederhana, berbicara dengan sopan kepada semua orang, dan memperlakukan para karyawannya layaknya keluarga. Baginya, kesuksesan bukanlah tentang menunjukkan seberapa kaya dirinya, melainkan tentang seberapa banyak orang yang bisa tumbuh bersamanya. Di antara aset yang paling berharga baginya adalah sebuah villa bergaya modern yang berdiri di kawasan pegunungan dengan udara sejuk. Villa itu bukan sekadar bangunan megah dengan kolam renang pribadi dan taman luas. Tempat itu menjadi simbol perjuangan panjangnya. Setiap sudutnya mengingatkan Nadia pada malam-malam ketika ia harus bekerja tanpa mengenal waktu demi mengumpulkan modal. Selain villa tersebut, ia juga memiliki sebuah mobil premium berwarna hitam yang dibelinya setelah berhasil menyelesaikan proyek terbesar dalam hidupnya. Kedua aset itu dibeli sepenuhnya menggunakan hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Namun sejak menikah dengan Tata 2 tahun lalu, Nadia memilih menyimpan semua cerita itu rapat-rapat. Ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan kepada keluarga suaminya tentang asal-usul kekayaannya. Ia hanya ingin membangun rumah tangga yang hangat tanpa ada jarak karena persoalan harta. Tata sendiri adalah pria yang lembut dan penyayang. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang cukup baik. Selama masa pacaran, Tata selalu memperlakukan Nadia dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menuntut apapun dan selalu berusaha menjadi pendengar yang baik. Hal itulah yang membuat Nadia yakin menerima lamaran Tata. Meski begitu, ada satu hal yang sejak awal sebenarnya disadari Nadia, tetapi ia berharap dapat berubah seiring waktu. Tata terlalu bergantung pada ibunya. Setiap keputusan besar, sekecil apapun, hampir selalu melibatkan pendapat sang ibu, Indri. Bahkan ketika hendak membeli perabot rumah atau menentukan tujuan liburan, Tata sering berkata, "Aku tanya mama dulu, ya." Awalnya Nadia menganggap hal itu sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Ia tidak ingin mempermasalahkannya. Baginya, menghormati orang tua memang sesuatu yang baik. Namun lambat laun, Nadia mulai melihat bahwa pendapat Indri bukan sekadar saran. Itu lebih menyerupai keputusan mutlak yang harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Indri adalah perempuan yang sangat percaya bahwa dirinya paling memahami apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia terbiasa mengatur semua urusan keluarga besar. Ia menentukan siapa yang harus membantu siapa, bagaimana uang digunakan,
Bahkan kapan anak-anaknya harus mengambil keputusan penting. Di mata Indri, keluarga adalah satu kesatuan yang tidak boleh memiliki batas kepemilikan. Kalau sudah jadi keluarga, ucapnya suatu kali saat makan malam bersama, tidak ada lagi istilah uangmu atau uangku. Semua milik keluarga. Saat itu Nadia hanya tersenyum sopan. Kalimat tersebut terdengar indah jika diucapkan dalam konteks saling membantu. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang membuat hati Nadia merasa kurang nyaman. Meski demikian, Nadia tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Ketika adik Tata membutuhkan biaya kuliah tambahan, Nadia diam-diam membantu melunasinya. Saat atap rumah Indri bocor akibat hujan deras, Nadia langsung mengirim tukang bangunan tanpa pernah meminta uang pengganti. Ketika Indri harus menjalani pemeriksaan kesehatan, Nadia juga yang membayar seluruh biaya rumah sakit tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun. Setiap kali Tata mengucapkan terima kasih, Nadia hanya menjawab singkat, "Kita keluarga. Selama aku mampu, aku ingin membantu." Jawaban itu membuat Tata semakin bangga memiliki istri seperti Nadia. Namun tanpa disadari Nadia, kebaikan yang dilakukan terus-menerus mulai membentuk kebiasaan baru di dalam keluarga suaminya. Indri perlahan menganggap bantuan Nadia sebagai sesuatu yang wajar. Awalnya hanya sesekali meminta bantuan, kemudian menjadi lebih sering, lalu berubah menjadi harapan yang selalu ada. Suatu sore, ketika Nadia baru pulang dari kantor, Tata menghampirinya sambil membawa secangkir teh hangat. "Nat." "Iya." "Mama bilang kulkas di rumahnya mulai rusak." Nadia mengangguk pelan. "Oh begitu. Aku kepikiran buat belikan yang baru." "Boleh saja. Tapi tabunganku belum cukup." Nadia memahami maksud kalimat itu. Tanpa banyak bertanya, ia mengambil ponselnya lalu mentransfer sejumlah uang. "Belikan yang bagus saja." Wajah Tata langsung berbinar. "Makasih ya." Nadia hanya tersenyum. Baginya, membantu memang bukan masalah. Beberapa minggu kemudian, permintaan lain datang. Kali ini mengenai biaya renovasi dapur. Bulan berikutnya, mengenai uang muka kendaraan milik adik Tata. Kemudian mengenai biaya usaha kecil yang ingin dicoba salah satu kerabat. Semua permintaan itu hampir selalu diawali oleh kalimat yang sama. "Nat, Mama bilang." Lama-kelamaan Nadia mulai menyadari pola tersebut. Tidak satu pun permintaan datang langsung dari Indri. Semuanya melalui Tata. Seolah Tata menjadi jembatan agar Nadia sulit menolak. Setiap kali Nadia sempat ragu, Tata selalu mengucapkan kalimat yang sama. "Kita ini keluarga. Membantu keluarga itu kewajiban." Kalimat itu terus terngiang di kepala Nadia. Ia tidak membenci membantu. Tetapi ia mulai merasa bahwa keluarganya hanya dicari ketika membutuhkan sesuatu. Meski begitu, Nadia memilih diam. Ia tidak ingin rumah tangganya dipenuhi pertengkaran karena persoalan uang. Baginya, kedamaian jauh lebih berharga. Suatu hari, Indri mengajak seluruh keluarga makan siang bersama. Di tengah obrolan santai, Indri memuji rumah-rumah besar yang sedang dibangun di sekitar kota. "Kalau keluarga kita nanti punya villa sendiri, pasti enak buat kumpul setiap akhir pekan." Tata langsung mengangguk. "Iya juga ya, Ma." Indri melirik Nadia sambil tersenyum. "Nadia kan kerja di bidang properti. Pasti tahu tempat-tempat bagus." Nadia menjawab santai. "Ada beberapa lokasi yang memang menarik. Kalau suatu hari keluarga punya villa, Mama ingin yang besar." Semua tertawa kecil. Tidak ada yang menganggap pembicaraan itu serius. Nadia pun hanya tersenyum tanpa banyak menanggapi. Ia tidak pernah mengatakan bahwa villa impian yang sedang dibicarakan sebenarnya sudah ia miliki sejak sebelum menikah. Beberapa hari kemudian, Tata mengusulkan agar keluarga besar menghabiskan liburan akhir pekan di villa milik Nadia. "Daripada kosong terus, bagaimana kalau Mama dan semuanya ikut refreshing?" Nadia menyetujuinya. Baginya,
Rumah memang akan terasa lebih hidup jika dipenuhi tawa keluarga. Akhir pekan pun tiba. Mobil demi mobil memasuki halaman villa yang luas. Udara pegunungan terasa segar. Anak-anak berlarian di taman, suara tawa memenuhi halaman, sementara aroma makanan dari dapur mulai menggoda siapa saja yang datang. Semua orang tampak menikmati suasana. Tata terlihat bahagia melihat keluarganya berkumpul. Nadia menyambut setiap tamu dengan ramah, memastikan semua merasa nyaman tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa tempat megah itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Indri beberapa kali memuji keindahan villa tersebut. Tempat ini luar biasa. Iya, Ma, jawab Tata. Pasti mahal sekali. Nadia hanya tersenyum tipis. Ia sengaja tidak menjelaskan apapun. Selama makan siang, Indri terus memandangi setiap detail bangunan. Mulai dari ruang keluarga yang luas, dapur modern, taman belakang yang rapi, hingga garasi tempat mobil premium Nadia terparkir mengilap. Tatapan itu bukan lagi sekadar rasa kagum. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan yang penuh perhitungan. Tatapan seseorang yang mulai membayangkan bagaimana rasanya memiliki semua itu. Sementara anggota keluarga lain sibuk bercanda dan menikmati liburan, Indri berdiri sendirian di balkon lantai 2, memandang hamparan pegunungan yang mengelilingi villa. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi matanya menyimpan keinginan yang perlahan tumbuh semakin besar. Dan tanpa disadari siapapun, dari sanalah sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana yang kelak akan mengubah hubungan keluarga mereka untuk selamanya. Saat seluruh keluarga menikmati sore di villa dengan canda tawa yang terdengar hangat, Indri justru lebih banyak diam. Matanya terus menyapu setiap sudut bangunan, mulai dari dinding marmer yang mengilap, jendela kaca besar yang menghadap pegunungan, hingga garasi yang diisi mobil premium milik Nadia. Di dalam benaknya, villa itu bukan lagi sekadar tempat berlibur. Ia mulai melihatnya sebagai solusi untuk masalah besar yang sedang menghantui keluarganya. Masalah itu datang dari putra sulungnya, Arman, kakak Tata. Selama bertahun-tahun Arman menjalankan usaha distribusi bahan bangunan. Awalnya bisnis itu berkembang pesat, tetapi serangkaian keputusan investasi yang buruk membuat usahanya terlilit utang. Ia meminjam dana dalam jumlah besar dari bank dengan menjaminkan gudang dan beberapa aset usahanya. Sayangnya, penjualan terus menurun hingga cicilan tak lagi mampu dibayar. Seminggu setelah liburan di villa, sebuah surat resmi dari bank tiba di rumah Indri. Surat itu berisi pemberitahuan terakhir sebelum proses penyitaan aset Arman dilakukan. Indri membaca setiap kalimat dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah pucat. Ia tahu jika gudang dan kendaraan usaha Arman disita, kabar itu akan cepat menyebar ke lingkungan tempat tinggal mereka. Selama ini Indri selalu menjaga gengsi keluarga. Baginya, kehilangan harta masih bisa dicari kembali, tetapi kehilangan nama baik jauh lebih memalukan. Malam itu juga Indri menghubungi Tata. Besok malam datang ke rumah Mama. Ada urusan penting. Nada suaranya membuat Tata tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan menyampaikan pesan itu kepada Nadia. Besok Mama minta kita datang. Katanya ada masalah keluarga. Nadia menatap suaminya sebentar sebelum mengangguk pelan. Kalau memang penting, kita datang. Keesokan malam, ruang tamu rumah Indri dipenuhi anggota keluarga inti. Arman duduk dengan wajah kusut. Istrinya hanya menunduk sambil sesekali mengusap air mata. Tata tampak gelisah, sementara Nadia memilih diam, berusaha memahami situasi sebelum berbicara. Indri membuka pembicaraan dengan suara berat. Bank memberi waktu 2 minggu. Kalau utang Arman tidak dibayar, semua aset usahanya akan disita. Ruangan langsung sunyi. Arman menghela napas panjang. Aku sudah mencoba cari pinjaman kemana-mana. Ma, tidak ada yang mau memberikan lagi. Tata memijat pelipisnya. Lalu bagaimana solusinya? Indri menatap satu persatu wajah anak-anaknya sebelum pandangannya berhenti pada Nadia. Sebenarnya ada jalan.
Semua menoleh. Kita jual villa itu. Nadia sempat mengira dirinya salah dengar. Villa yang mana, Bu? Tanyanya dengan tenang. Villa tempat kita liburan kemarin. Suasana mendadak terasa berbeda. Nadia tetap menjaga ekspresi wajahnya. Itu villa saya. Indri tersenyum tipis seolah pembicaraan itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Iya, memang sekarang atas namamu. Tapi kamu kan sudah menikah dengan Tata. Berarti itu juga bagian dari keluarga. Nadia belum sempat menjawab ketika Tata lebih dulu berbicara. Mungkin jangan langsung begitu. Indri menghela napas panjang. Tata, kamu lihat sendiri keadaan kakakmu. Kalau sampai disita, keluarga kita malu. Tapi villa itu. Tata menggantung kalimatnya. Indri memotong dengan nada lebih tegas. Rumah tangga itu berbagi. Tidak ada lagi milik pribadi. Kalimat itu terdengar begitu yakin hingga beberapa anggota keluarga mengangguk setuju. Nadia masih memilih diam. Ia ingin melihat sejauh mana pemikiran mereka berkembang. Arman ikut berbicara. Nadia, aku janji nanti kalau usahaku sudah bangkit, uangnya akan kuganti. Nadia hanya memberikan senyum tipis. Ia tidak mengatakan setuju ataupun menolak. Melihat Nadia tidak langsung membantah, Indri merasa rencananya mulai menemukan celah. Setelah pertemuan selesai, Tata mencoba membicarakan kembali masalah itu di mobil. Nat. Iya. Mama memang kadang terlalu berlebihan. Nadia tetap memandang jalan di depan. Lalu menurutmu? Tata terdiam beberapa saat. Aku cuma kasihan sama Mas Arman. Nadia mengangguk pelan. Aku juga kasihan. Tapi kalau memang harus dijual. Kalimat Tata membuat Nadia perlahan menoleh. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tata menghela napas. Namanya juga keluarga. Jawaban itu cukup membuat Nadia memahami bahwa suaminya mulai goyah. Hari-hari berikutnya, Indri terus menekan Tata melalui telepon. Tata, kamu harus membujuk Nadia. Villa itu menganggur. Daripada cuma dipakai sesekali, lebih baik menyelamatkan keluarga. Setiap hari Tata menerima kalimat yang hampir sama. Lama-kelamaan keraguannya mulai menghilang. Ia mulai mempercayai ucapan ibunya bahwa setelah menikah, seluruh aset Nadia otomatis menjadi milik bersama. Suatu sore, tanpa sepengetahuan Nadia, Indri menghubungi seorang agen properti yang cukup terkenal di kota mereka. Pak, saya mau menjual villa. Agen itu meminta detail lokasi. Indri memberikan alamat lengkap villa milik Nadia. Beberapa hari kemudian, agen tersebut datang melakukan survei. Tata ikut menemani karena Indri merasa kehadiran anak laki-lakinya akan membuat proses terlihat lebih meyakinkan. Agen itu terlihat kagum. Villanya luar biasa. Indri tersenyum bangga seolah bangunan itu benar-benar miliknya. Kalau cepat laku, kami ingin transaksi secepatnya. Agen mulai memotret seluruh ruangan. Kolam renang, taman, kamar utama, balkon. Semuanya masuk ke dalam katalog pemasaran. Belum puas sampai di situ, Indri kembali mengusulkan sesuatu. Mobil yang di garasi juga sekalian dijual. Tata tampak terkejut. Mobil juga? Iya. Kalau dijual satu paket dengan villa, pasti lebih menarik. Tata sempat ragu. Tapi itu mobil kesayangan Nadia. Indri langsung menjawab. Nanti beli lagi. Keluarga lebih penting daripada kendaraan. Kalimat itu kembali berhasil membuat Tata mengalah. Agen properti pun mulai menawarkan villa beserta mobil premium tersebut kepada beberapa calon pembeli kelas atas. Tak butuh waktu lama, dua orang investor menyatakan minat. Mereka bahkan bersedia datang melihat langsung minggu berikutnya. Sementara itu, Tata mencoba mengumpulkan semua dokumen yang menurutnya diperlukan. Ia membuka lemari arsip di rumah.
Di sana terdapat beberapa salinan dokumen yang pernah difotokopi Nadia untuk keperluan administrasi. Tanpa berpikir panjang, Tata mengambil salinan sertifikat villa, fotokopi STNK mobil, dan beberapa berkas lain. Ia benar-benar yakin itu sudah cukup untuk mempercepat proses transaksi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian ia serahkan kepada Indri. Nih, MA. Salinannya sudah lengkap. Indri tersenyum puas. Bagus. Nanti biar agen yang mengurus sisanya. Tidak seorang pun menyadari bahwa sebagian besar dokumen yang mereka pegang hanyalah salinan administrasi yang tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan kepemilikan aset. Beberapa hari kemudian, ketika Nadia sedang bekerja di ruang baca rumah, ponselnya berdering. Ia melihat nama Tata muncul di layar. Begitu diangkat, suara Tata terdengar terburu-buru. "Nat, nanti aku pulang agak malam." "Oke." Saat hendak menutup telepon, terdengar suara lain dari seberang. Suara Indri. Tanya lagi sama agen, pembelinya jadi datang hari Sabtu atau tidak. Mungkin karena Tata tidak sengaja menyalakan mode pengeras suara, percakapan mereka terdengar sangat jelas. "Iya, MA. Dokumennya sudah saya kasih." "Bagus. Jangan bilang Nadia dulu. Nanti kalau pembelinya sudah serius baru kita jelaskan." Nadia membeku. Tangannya perlahan menurunkan ponsel. Telepon sebenarnya belum terputus. Ia masih mendengar suara mereka. Pokoknya villa sama mobil itu harus cepat laku. Kalau sudah jadi uang, semua masalah selesai. Beberapa detik kemudian sambungan terputus. Ruangan menjadi sangat sunyi. Siapapun yang berada di posisi Nadia mungkin akan langsung marah, menangis, atau menelepon suaminya untuk meminta penjelasan. Namun Nadia justru meletakkan ponselnya dengan sangat pelan. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada bentakan. Tidak ada kepanikan. Ia berdiri, berjalan menuju jendela, lalu memandang halaman rumah yang diterpa angin sore. Semua potongan kejadian selama beberapa bulan terakhir mulai tersusun rapi di kepalanya. Permintaan bantuan yang semakin sering. Tatapan Indri saat berada di villa. Kalimat tentang tidak adanya harta pribadi setelah menikah. Kini semuanya menjadi masuk akal. Nadia menarik napas panjang. Ia bukan perempuan yang mudah terpancing emosi. Dunia bisnis telah mengajarinya bahwa keputusan yang diambil saat marah hampir selalu berakhir menjadi penyesalan. Jika Indri dan Tata memilih bermain diam-diam, maka ia akan membalas dengan cara yang jauh lebih tenang. Ia membuka laptop, memeriksa kembali seluruh data kepemilikan aset, lalu memastikan semua dokumen asli masih tersimpan aman di brankas perusahaan. Setelah itu, ia mengambil ponselnya. Nama pertama yang ia cari bukan Tata. Bukan pula Indri. Melainkan seorang pengacara yang telah mendampinginya sejak awal membangun perusahaan. Nadia menekan tombol panggil. Begitu sambungan tersambung, senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Dengan suara tenang yang justru terdengar lebih menggetarkan daripada amarah, Nadia berkata, "Pak, saya rasa sudah waktunya kita bertemu. Saatnya mereka belajar bahwa keserakahan selalu ada harganya." Kalimat itu menjadi awal dari langkah yang telah Nadia pikirkan dengan kepala dingin. Setelah mengakhiri panggilan telepon, ia tidak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun kepada Tata. Keesokan paginya, ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, mengantar suaminya hingga ke depan pintu, bahkan masih sempat mengingatkan agar berhati-hati di jalan. Tata sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya telah mengetahui seluruh rencana yang sedang disusun bersama Indri. Begitu Tata berangkat bekerja, Nadia langsung menuju kantor pusat perusahaannya. Berbeda dengan biasanya, pagi itu ia meminta seluruh agenda rapat dibatalkan. Ia ingin fokus pada satu hal yang jauh lebih penting. Di ruang rapat lantai 7 yang tertutup rapat, Nadia sudah ditunggu oleh pengacara perusahaan, Pak Bima, kepala bagian legal, kepala administrasi aset, serta sekretaris pribadinya.
Di atas meja tersusun puluhan map berisi dokumen kepemilikan berbagai aset perusahaan. Pak Bima membuka pembicaraan lebih dahulu. Ibu Nadia, saya sudah membaca ringkasan masalah yang Ibu sampaikan semalam. Nadia mengangguk pelan. Saya ingin semuanya diperiksa lagi. Jangan ada satupun dokumen yang terlewat. Kepala administrasi segera membuka berkas pertama. Villa Bukit Arunika. Ia menggeser sertifikat asli ke hadapan Nadia. Dengan status kepemilikan atas nama PT Arunika Propertindo. Pak Bima tersenyum kecil. Sesuai dugaan. Map kedua dibuka. Mobil premium. STNK dan BPKB asli dikeluarkan. Status kepemilikan kembali menunjukkan nama perusahaan yang sama. Tidak hanya villa dan mobil, ternyata sebagian besar aset yang dibeli Nadia sejak sebelum menikah memang telah dimasukkan sebagai aset perusahaan demi kepentingan pengembangan bisnis. Semua dilakukan berdasarkan saran konsultan pajak bertahun-tahun lalu, jauh sebelum ia mengenal Tata. Pak Bima menutup map terakhir. Secara hukum, tidak ada seorang pun yang bisa menjual aset-aset ini tanpa persetujuan direktur utama. Nadia menghela napas lega. Bahkan suami saya. Pak Bima menjawab tanpa ragu. Tidak. Apalagi menggunakan fotokopi dokumen. Ruangan menjadi hening sesaat. Nadia tidak merasa senang karena dirinya berada di posisi yang lebih kuat. Justru ada rasa kecewa yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah membayangkan orang yang selama ini paling ia percaya justru mencoba menyerahkan salinan dokumen asetnya kepada pihak lain. Namun kekecewaan itu tidak mengaburkan pikirannya. Ia segera mengambil keputusan. Saya ingin seluruh perlindungan hukum diperkuat. Pak Bima langsung mencatat. Kami akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada seluruh notaris rekanan perusahaan. Buat juga surat bahwa seluruh transaksi atas aset perusahaan hanya bisa dilakukan dengan tanda tangan saya sebagai direktur utama. Baik. Kalau ada pihak yang mencoba melakukan transaksi tanpa persetujuan saya, kami akan langsung menghentikannya. Nadia mengangguk puas. Hari itu juga beberapa surat resmi dikirim ke berbagai kantor notaris yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan. Isi surat tersebut sederhana namun tegas. Tidak ada transaksi apapun yang boleh diproses terhadap seluruh aset perusahaan tanpa kehadiran dan persetujuan langsung dari Nadia. Langkah berikutnya bahkan lebih rapi. Pak Bima menghubungi kantor pertanahan serta beberapa instansi terkait untuk memastikan tidak ada perubahan data kepemilikan yang bisa dilakukan tanpa prosedur resmi. Sementara itu, di sisi lain kota, Indri justru semakin sibuk mempersiapkan penjualan villa. Ia merasa semua berjalan sesuai rencana. Agen properti yang ditunjuknya beberapa hari lalu berhasil mendapatkan 2 calon pembeli dengan kemampuan finansial yang sangat baik. Salah satunya bahkan merupakan seorang pengusaha hotel yang ingin mengembangkan villa eksklusif di kawasan pegunungan. Kalau mereka cocok, minggu depan langsung transaksi, kata Indri penuh semangat kepada Tata. Tata mulai ikut percaya diri. Mudah-mudahan semua lancar. Namun, di balik optimisme mereka, agen properti mulai menemukan kejanggalan. Saat melakukan pengecekan awal terhadap data kepemilikan, ia mendapati bahwa nama pemilik yang tercatat tidak sama dengan penjelasan Tata. Awalnya Tata mengatakan villa itu milik istrinya. Tetapi hasil pemeriksaan administrasi menunjukkan kepemilikan berada di bawah sebuah badan usaha. Agen itu menghubungi Tata. Pak, saya ingin memastikan. Iya. Villa ini ternyata bukan atas nama pribadi. Tata sedikit gugup. Oh, memang dulu dibeli lewat perusahaan. Berarti tetap bisa dijual. Tentu saja. Jawaban Tata terdengar sangat yakin meski sebenarnya ia sendiri tidak memahami perbedaan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Agen itu belum sepenuhnya percaya. Kalau begitu nanti saya perlu bertemu langsung dengan pemilik perusahaan. Tata buru-buru menjawab. Nanti saya urus. Telepon ditutup.
Agen properti mengernyitkan dahi. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Meski begitu, karena belum memiliki bukti adanya pelanggaran, ia tetap melanjutkan proses pemasaran sambil menunggu kejelasan. Semua perkembangan itu sebenarnya telah diketahui Nadia. Pak Bima secara rutin memberikan laporan mengenai setiap langkah yang dilakukan agen properti maupun keluarga Tata. Kita hentikan sekarang saja, Bu? Tanya Pak Bima. Nadia tersenyum tipis. Tidak. Biarkan mereka melanjutkan. Pak Bima tampak heran. Semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas semua bukti nanti. Nadia bukan tipe orang yang senang membalas dengan emosi. Ia lebih memilih membiarkan seseorang berjalan sampai ujung kesalahannya sebelum menunjukkan kenyataan. Sementara itu, Indri semakin yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ia mulai membayangkan bagaimana utang Arman akan lunas. Nama baik keluarga terselamatkan. Bahkan ia mulai menyusun rencana lain. Nanti sisa uangnya bisa dipakai beli rumah yang lebih dekat sama Mama, katanya suatu malam. Tata mengangguk. Ia juga. Kalau semua selesai, kita hidup lebih tenang. Dalam benak Tata, hasil penjualan villa dan mobil benar-benar tampak seperti solusi bagi seluruh persoalan keluarganya. Ia tidak lagi memikirkan bahwa semua itu adalah hasil kerja keras Nadia. Yang ia lihat hanyalah kesempatan untuk membantu keluarga. Di sisi lain, Nadia justru sibuk melakukan langkah yang tidak diketahui siapapun. Melalui perusahaan investasinya, ia membeli sebuah kompleks ruko strategis di pusat kota. Transaksi dilakukan sangat cepat. Setelah itu, beberapa aset investasi yang selama ini berada di bawah satu anak perusahaan dipindahkan secara legal ke perusahaan lain dalam grup usahanya. Seluruh proses dilakukan sesuai aturan hukum. Tidak ada satupun pelanggaran. Semua hanya merupakan restrukturisasi bisnis yang lazim dilakukan perusahaan besar. Pak Bima sempat bertanya, "Kenapa sekarang, Bu?" Nadia tersenyum kecil. Kalau seseorang ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya, biarkan saat itu terjadi. Mereka sadar bahwa yang mereka incar sudah tidak bisa disentuh. Beberapa hari kemudian, calon pembeli kembali menghubungi agen properti. Mereka menyatakan sangat tertarik. Harga yang ditawarkan bahkan lebih tinggi daripada perkiraan awal. Mendengar kabar itu, Indri hampir tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia segera menelepon Tata. Mereka serius. Syukurlah, Ma. Kita tinggal siapkan hari transaksi. Malam itu Indri bahkan mengadakan makan malam kecil di rumahnya. Meski transaksi belum selesai, ia sudah merasa kemenangan berada dalam genggaman. Sementara semua orang sibuk membicarakan pembagian hasil penjualan, Nadia justru menghabiskan malamnya sendirian di villa. Udara pegunungan terasa dingin. Ia berjalan perlahan mengelilingi taman belakang. Tatapannya berhenti pada bangunan yang selama bertahun-tahun menjadi simbol perjuangannya. Ia sama sekali tidak berniat mempertahankan villa itu hanya demi gengsi. Jika suatu hari memang harus dijual, keputusan itu akan ia ambil sendiri. Bukan karena tekanan siapapun. Bukan pula demi memenuhi ambisi orang lain. Ia membuka bagasi mobil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah papan kayu berukuran cukup besar yang sebelumnya telah dibuat oleh salah satu percetakan langganan perusahaannya. Tulisan pada papan itu dicetak menggunakan huruf hitam besar yang sangat mudah dibaca. Villa dan mobil ini telah dijual. Nadia memandangi papan tersebut beberapa saat. Senyum tipis kembali muncul di sudut bibirnya. Tak seorang pun mengetahui bahwa seluruh langkahnya selama beberapa hari terakhir telah mengarah pada satu kejutan besar. Bahkan Pak Bima hanya mengetahui sebagian dari rencana itu. Nadia lalu menyandarkan papan tersebut di dinding ruang tamu villa, memastikan posisinya akan langsung terlihat oleh siapapun yang pertama kali memasuki rumah itu pada hari yang telah ia tentukan. Di bawah cahaya lampu yang temaram, tulisan itu tampak begitu mencolok sekaligus membingungkan.
Karena hanya Nadia seorang yang mengetahui kepada siapa sebenarnya villa dan mobil itu telah dijual. Pagi yang telah dinanti akhirnya tiba. Kabut tipis masih menggantung di lereng pegunungan ketika beberapa mobil mulai memasuki kawasan villa. Udara terasa sejuk, tetapi suasana di dalam rombongan yang datang justru dipenuhi semangat dan keyakinan. Bagi Indri, hari itu bukan sekadar hari transaksi. Di dalam benaknya, hari itu adalah awal berakhirnya seluruh masalah keluarga mereka. Sejak subuh ia sudah berdandan rapi mengenakan kebaya modern berwarna hijau tua. Wajahnya dipoles tipis, rambutnya disanggul dengan rapi. Ia ingin memberikan kesan bahwa keluarga mereka adalah keluarga terhormat yang mampu melakukan transaksi bernilai miliaran rupiah dengan penuh percaya diri. Di dalam mobil, Tata duduk di kursi depan sambil beberapa kali memeriksa map berisi salinan dokumen yang selama ini ia yakini cukup untuk mengurus proses penjualan. Meskipun sesekali muncul rasa gelisah, ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini dilakukan demi membantu kakaknya keluar dari lilitan utang. Semoga hari ini semua selesai, Ma, ucap Tata. Indri mengangguk mantap. Pasti selesai. Pembelinya sudah sangat serius. Di belakang mereka, dua mobil lain membawa calon pembeli beserta agen properti. Salah seorang calon pembeli adalah pengusaha yang ingin mengembangkan kawasan wisata eksklusif. Ia tampak antusias setelah melihat foto-foto villa beberapa hari sebelumnya. Begitu seluruh rombongan memasuki halaman, agen properti mulai memperhatikan keadaan sekitar. Semua tampak sama seperti saat survei terakhir. Taman masih tertata rapi, kolam renang berkilau diterpa cahaya pagi, dan mobil premium berwarna hitam masih terparkir di dalam garasi. Tempatnya memang luar biasa, ujar salah satu calon pembeli. Indri tersenyum bangga. Saya sudah bilang dari awal, villa ini sangat terawat. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, mereka berjalan menuju pintu utama. Tata menjadi orang pertama yang membuka pintu ruang tamu menggunakan kunci cadangan yang selama ini disimpan Nadia di dalam kotak penyimpanan khusus untuk keadaan darurat. Nadia memang pernah memberitahukan letaknya kepada Tata, tetapi tidak pernah membayangkan kunci itu akan digunakan untuk tujuan seperti ini. Pintu terbuka perlahan. Semua orang melangkah masuk. Namun belum sempat mereka mengagumi interior ruang tamu, langkah mereka terhenti secara bersamaan. Di tengah ruangan berdiri sebuah papan besar. Huruf-huruf hitam yang tercetak tebal langsung menyita perhatian semua orang. Villa dan mobil ini telah dijual. Untuk beberapa detik tidak ada satupun yang berbicara. Indri menjadi orang pertama yang bereaksi. Apa? Apa maksudnya ini? Wajahnya yang semula penuh keyakinan mendadak berubah pucat. Ia berjalan cepat mendekati papan tersebut, seolah berharap tulisan itu hanyalah lelucon. Namun semakin dekat ia melihatnya, semakin jelas tulisan itu terbaca. Calon pembeli saling berpandangan. Salah seorang dari mereka menoleh kepada agen properti. Pak, bukankah hari ini kita dijadwalkan menandatangani transaksi? Agen itu mengangguk bingung. Iya, Pak. Lalu kenapa ada tulisan seperti ini? Tatapan para calon pembeli perlahan beralih kepada Tata dan Indri. Apakah villa ini sebenarnya sudah dijual kepada orang lain? Pertanyaan itu membuat suasana menjadi canggung. Indri buru-buru menjawab, tidak mungkin. Pasti ada salah paham. Ia segera menoleh kepada Tata. Coba hubungi Nadia. Tata mengeluarkan ponselnya dengan tangan sedikit gemetar. Ia mencoba menelepon Nadia, tetapi panggilannya tidak langsung diangkat. Sementara itu, para calon pembeli mulai memperlihatkan raut wajah kecewa. Kalau memang sudah ada transaksi lain, seharusnya kami diberitahu sejak awal. Kami sudah meluangkan waktu datang ke sini. Agen properti ikut merasa tidak nyaman. Sejak awal ia memang menyimpan kecurigaan mengenai status kepemilikan villa tersebut. Kini rasa curiganya semakin besar. Bu Indri, katanya hati-hati, saya rasa kita perlu penjelasan yang sebenarnya.
Indri mulai kehilangan ketenangannya. Tenang saja. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Belum sempat pembicaraan berlanjut, suara deru mobil terdengar dari luar halaman. Semua orang menoleh ke arah pintu. Sebuah mobil sedan hitam memasuki halaman villa, disusul kendaraan lain beberapa meter di belakangnya. Pintu mobil pertama terbuka. Nadia turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan blazer krem sederhana dipadukan celana panjang hitam. Wajahnya terlihat tenang tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Di belakang Nadia turun Pak Bima, pengacara perusahaan yang selama ini mendampinginya. Dari mobil kedua turun seorang notaris beserta 2 staf administrasi yang membawa map dokumen. Melihat kedatangan mereka, Indri berusaha tersenyum. "Nadia, kamu akhirnya datang." Namun Nadia tidak langsung menjawab. Ia berjalan memasuki ruang tamu, berhenti tepat di samping papan bertuliskan, "Villa dan mobil ini telah dijual." Ia menatap semua orang secara bergantian. Kemudian berkata dengan suara yang tetap lembut, "Maaf membuat semuanya menunggu." Indri segera bertanya dengan nada tergesa-gesa, "Nadia, tulisan ini maksudnya apa?" Nadia mengangguk pelan. "Tulisannya sudah cukup jelas, Bu. Villa dan mobil itu memang sudah dijual." Kalimat tersebut membuat wajah Indri semakin pucat. "Siapa yang membeli?" Nadia membuka map yang dibawa Pak Bima. Sebuah perusahaan investasi. Calon pembeli langsung saling berpandangan. Indri kembali bertanya, "Perusahaan apa?" Pak Bima menyerahkan salinan akta transaksi kepada notaris untuk diperlihatkan kepada seluruh pihak yang hadir. Notaris membaca bagian penting dokumen tersebut. Transaksi pengalihan aset dilakukan secara sah beberapa hari yang lalu kepada PT Arunika Investama. Nama perusahaan itu terasa asing bagi Indri. Namun Tata mendadak mengernyitkan dahi. "Nat, bukankah itu?" Nadia mengangguk. "Ya. Itu perusahaan investasi yang seluruh sahamnya saya miliki." Ruangan kembali sunyi. Indri tampak kebingungan. "Maksudmu? Kamu menjual villa ini ke perusahaanmu sendiri?" "Tepat sekali." Pak Bima kemudian menjelaskan dengan tenang. Perusahaan yang membeli adalah badan hukum berbeda dengan perusahaan yang sebelumnya memiliki aset ini. Seluruh proses dilakukan melalui notaris, pembayaran tercatat, pajak dibayar sesuai ketentuan, dan seluruh dokumen telah didaftarkan secara resmi. Calon pembeli langsung memahami situasi tersebut. Artinya, secara hukum villa itu memang telah berpindah kepemilikan sebelum transaksi yang direncanakan Indri berlangsung. Belum selesai sampai di situ. Pak Bima membuka map berikutnya. Selain villa, kendaraan yang ada di garasi juga telah dialihkan kepemilikannya kepada perusahaan yang sama. Tata menatap Nadia dengan mata membesar. "Sejak kapan?" "Beberapa hari sebelum kalian mulai menawarkan mobil itu." Jawaban Nadia membuat Tata seperti kehilangan pijakan. Ia perlahan membuka map yang sejak tadi dibawanya. Salinan sertifikat, fotokopi STNK, fotokopi berbagai dokumen. Ia membolak-balik semuanya dengan wajah panik. Pak Bima memandang Tata tanpa nada merendahkan. "Pak Tata, dokumen yang Bapak pegang hanyalah salinan administrasi. Tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pengalihan kepemilikan." Notaris mengangguk membenarkan. Untuk transaksi aset seperti ini diperlukan dokumen asli, persetujuan pihak yang berwenang, serta prosedur hukum yang lengkap. Agen properti langsung menarik napas panjang. Pantas saja data kepemilikannya tidak sesuai. Ia menoleh kepada Indri. "Bu, sejak awal saya sudah meminta bertemu pemilik perusahaan." Indri tidak mampu menjawab. Salah satu calon pembeli terlihat kecewa. "Kalau begitu, kami datang ke sini untuk transaksi atas aset yang bahkan bukan milik pihak yang menawarkan." Pak Bima menjawab dengan sopan. "Benar. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak dan Ibu alami." Calon pembeli menggeleng pelan.
Saya tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Mereka lalu berpamitan meninggalkan villa bersama agen properti. Sebelum masuk ke mobil, agen itu masih sempat menatap Tata dengan ekspresi kecewa. Reputasinya sebagai agen hampir saja ikut tercoreng akibat transaksi yang ternyata tidak memiliki dasar hukum yang benar. Kini ruang tamu villa hanya menyisakan Nadia, Tata, Indri, Pak Bima, notaris, dan 2 staf administrasi. Indri mulai berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Nadia, Mama cuma ingin membantu keluarga. Nadia menatap ibu mertuanya dengan tenang. Membantu keluarga tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mencoba menjual sesuatu yang bukan menjadi haknya. Tata menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa selama ini ia telah bertindak tanpa memahami persoalan hukum sedikit pun. Ia terlalu mudah mempercayai anggapan bahwa setelah menikah semua aset istrinya otomatis bisa diputuskan bersama, padahal kenyataannya tidak demikian. Nadia tidak meninggikan suara. Ia tidak mempermalukan mereka dengan kata-kata kasar. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa jauh lebih berat. Pak Bima kemudian mengambil 1 amplop coklat dari dalam tas kerjanya. Ia menyerahkannya kepada Nadia. Nadia menerima amplop tersebut, lalu berjalan mendekati Indri. Dengan gerakan pelan, ia mengulurkan amplop itu. Ini untuk ibu. Indri menerimanya dengan tangan gemetar. Apa ini? Silakan dibaca. Perlahan Indri membuka amplop tersebut. Di bagian paling atas tertulis jelas kop kantor hukum Pak Bima. Judul dokumennya membuat napas Indri seakan berhenti. Surat somasi. Isinya menjelaskan dugaan penyalahgunaan salinan dokumen perusahaan serta upaya menawarkan dan melakukan proses penjualan aset yang bukan menjadi hak pihak yang bersangkutan. Kalimat demi kalimat membuat wajah Indri semakin pucat. Warna di wajahnya benar-benar menghilang ketika ia menyadari bahwa permainan yang selama ini ia anggap sebagai jalan keluar bagi keluarganya justru telah berubah menjadi persoalan hukum yang kini berdiri tepat di hadapannya. Sejak hari itu, tidak butuh waktu lama hingga kabar mengenai gagalnya transaksi villa menyebar ke seluruh keluarga besar. Awalnya hanya terdengar sebagai bisik-bisik di antara saudara, tetapi dalam hitungan hari cerita itu berubah menjadi pembicaraan utama di setiap pertemuan keluarga. Semua orang mengetahui bahwa Indri dan Tata sempat membawa calon pembeli ke villa yang ternyata bukan berhak mereka jual. Mereka juga mendengar bahwa Nadia datang bersama pengacara dan notaris, lalu menunjukkan bahwa seluruh transaksi yang telah disiapkan keluarga Tata tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Tidak sedikit kerabat yang merasa malu. Ada pula yang diam-diam menyalahkan Indri karena terlalu mencampuri urusan harta milik menantunya. Arman, yang menjadi penyebab awal semua persoalan, hanya bisa duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Ia tidak pernah meminta agar villa Nadia dijual tanpa izin. Memang benar ia membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan usahanya, tetapi ia tidak pernah membayangkan ibunya akan mengambil langkah sejauh itu. Semua jadi begini karena aku, gumamnya pelan. Istrinya menggeleng. Bukan. Ini terjadi karena semua orang menganggap kebaikan Nadia tidak ada batasnya. Kalimat itu membuat Arman semakin menyesal. Sementara itu, suasana di rumah Nadia dan Tata berubah sangat sunyi. Selama beberapa hari, mereka hampir tidak berbicara selain hal-hal yang benar-benar diperlukan. Tidak ada lagi obrolan santai saat makan malam. Tidak ada lagi candaan kecil yang dulu selalu mengisi ruang keluarga. Tata beberapa kali mencoba membuka percakapan, tetapi setiap kali melihat wajah Nadia yang tetap tenang, keberaniannya menghilang. Justru ketenangan Nadia membuat rasa bersalahnya semakin besar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Tata mulai mengingat kembali begitu banyak kejadian yang selama ini ia anggap biasa. Ia teringat ketika Nadia diam-diam membayar biaya rumah sakit ibunya. Ia teringat ketika Nadia membantu biaya kuliah adiknya. Ia teringat saat Nadia memperbaiki rumah Indri tanpa pernah meminta penggantian. Semua itu dilakukan tanpa syarat.
Tanpa keluhan. Tanpa pernah mengungkitnya kembali. Namun apa balasan yang diterima Nadia? Kepercayaannya justru disalahgunakan. Suatu malam, Tata duduk sendirian di ruang kerja rumah. Ia membuka map berisi salinan dokumen yang pernah ia serahkan kepada Indri. Kini ia memandang lembaran-lembaran kertas itu dengan perasaan campur aduk. Betapa bodohnya dirinya. Ia bahkan tidak pernah bertanya kepada Nadia sebelum mengambil salinan dokumen tersebut. Ia terlalu mudah percaya bahwa semua yang dikatakan ibunya pasti benar. Pikirannya dipenuhi penyesalan. Keesokan harinya, Nadia meminta Tata duduk bersamanya di ruang tamu. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada nada tinggi. Justru ketenangan itu membuat Tata semakin sulit mengangkat kepala. Aku ingin kita bicara. Tata mengangguk pelan. Aku salah. Nadia tidak langsung menjawab. Aku tahu. Jawaban singkat itu membuat Tata semakin merasa bersalah. Nat, aku benar-benar tidak berniat mengambil milikmu. Tapi kamu tetap melakukannya. Tata terdiam. Nadia melanjutkan dengan suara tenang. Aku tidak kecewa karena villa itu ingin dijual. Aku kecewa karena suamiku sendiri tidak merasa perlu meminta izinku. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Nadia mengeluarkan sebuah map baru. Di dalamnya terdapat daftar seluruh bantuan finansial yang pernah ia berikan kepada keluarga Tata selama 2 tahun terakhir. Biaya rumah sakit, renovasi rumah, biaya kuliah, modal usaha, perbaikan kendaraan. Semuanya tercatat dengan rapi. Tata membacanya perlahan. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Nadia menatap suaminya. Aku membantu karena aku ingin. Bukan karena aku diwajibkan. Tapi mulai hari ini semuanya berubah. Tata mengangkat kepala. Apa maksudmu? Aku memutuskan tidak akan lagi memberikan bantuan finansial kepada keluargamu. Kalimat itu terdengar tegas, tetapi tidak diucapkan dengan nada membenci. Nadia hanya sedang menetapkan batas yang selama ini tidak pernah ia buat. Kalau suatu hari ada keadaan darurat yang benar-benar membutuhkan bantuanku, aku akan mempertimbangkannya sendiri. Tapi tidak akan ada lagi permintaan yang dianggap sebagai kewajiban. Tata mengangguk pelan. Ia tahu Nadia berhak mengambil keputusan itu. Beberapa hari kemudian, Indri datang ke rumah mereka. Tidak lagi dengan langkah penuh percaya diri seperti biasanya. Wajahnya tampak lelah. Begitu Nadia membuka pintu, Indri langsung menundukkan kepala. Nadia. Masuklah, Bu. Mereka duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya sejak Nadia menjadi menantunya, Indri tampak kehilangan wibawa yang selama ini selalu ia pertahankan. Mama minta maaf. Kalimat itu keluar dengan suara lirih. Nadia mendengarkan tanpa memotong. Mama terlalu jauh. Mama cuma ingin menyelamatkan keluarga. Nadia tersenyum tipis. Saya percaya ibu ingin membantu keluarga. Tapi caranya salah. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Indri. Mama benar-benar menyesal. Nadia mengangguk perlahan. Saya memaafkan ibu. Indri langsung mengangkat wajahnya. Sungguh? Iya. Ekspresi lega mulai terlihat. Namun beberapa detik kemudian Nadia melanjutkan kalimatnya. Tapi memaafkan tidak selalu berarti mengembalikan kepercayaan. Senyum di wajah Indri perlahan menghilang. Saya tidak akan membenci ibu. Tetapi saya juga tidak bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Kalimat itu jauh lebih menusuk daripada kemarahan. Indri akhirnya menyadari bahwa kepercayaan memang mudah dihancurkan, tetapi sangat sulit dibangun kembali. Sepeninggal Indri, Tata menghampiri Nadia. Nat. Iya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Nadia menatap suaminya cukup lama. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tata menarik napas panjang. Aku akan mulai mengambil keputusan sendiri.
Aku tidak bisa terus membiarkan Mama menentukan semua hal dalam rumah tangga kita. Nadia tidak langsung menjawab. Aku tidak akan memaksamu. Mama tetap ibumu. Tapi sekarang kamu harus memilih. Tatapan Tata berubah serius. Pilih apa? Apakah kamu ingin terus menjalani rumah tangga yang selalu dikendalikan orang lain? Atau mulai membangun rumah tangga yang benar-benar menjadi tanggung jawabmu sendiri? Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Tata selama berhari-hari. Ia mulai berani mengatakan tidak kepada ibunya ketika diminta ikut campur dalam berbagai urusan keluarga. Awalnya Indri marah. Kamu berubah sejak menikah. Namun Tata menjawab dengan tenang. Bukan berubah, Ma. Aku baru sadar selama ini aku terlalu bergantung. Lambat laun, anggota keluarga lain juga mulai berani menyampaikan pendapat mereka sendiri. Selama bertahun-tahun mereka terbiasa mengikuti semua keputusan Indri. Kini keadaan berubah. Arman memilih menyelesaikan masalah usahanya sendiri tanpa lagi bergantung kepada ibunya. Adik Tata mulai mengatur keuangannya dengan lebih mandiri. Tidak ada lagi yang selalu berkata, "Tunggu keputusan Mama." Indri mulai merasakan kesunyian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bukan karena keluarganya meninggalkannya, melainkan karena tidak ada lagi yang mengikuti semua keinginannya tanpa bertanya. Barulah saat itu ia memahami bahwa rasa hormat tidak bisa diperoleh dengan mengendalikan orang lain. Sementara itu, Tata terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nadia. Ia mulai lebih terbuka. Setiap keputusan rumah tangga selalu dibicarakan bersama. Ia bahkan meminta maaf berkali-kali atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun Nadia tetap bersikap tenang. Ia menghargai usaha Tata. Tetapi kepercayaan yang pernah retak membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Suatu sore beberapa minggu kemudian, Nadia kembali mengunjungi villa yang kini secara resmi menjadi bagian dari perusahaan investasinya. Ia berjalan perlahan melewati taman yang dulu menjadi tempat berkumpul seluruh keluarga. Kolam renang masih memantulkan cahaya langit. Udara pegunungan tetap terasa sejuk. Tidak ada lagi papan bertuliskan, "Villa dan mobil ini telah dijual." Semuanya telah kembali rapi. Pak Bima sempat bertanya apakah villa itu akan dijual kepada pihak lain. Nadia hanya tersenyum. Belum. Tempat ini mengingatkanku pada perjalanan panjang. Menjelang senja, ia berdiri di balkon lantai 2. Dari sana matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan, memancarkan semburat jingga yang memenuhi langit. Nadia memandang pemandangan itu dengan hati yang jauh lebih tenang dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Ia tidak merasa menang karena berhasil mempermalukan Indri. Ia juga tidak merasa puas karena membuktikan bahwa dirinya benar. Baginya, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu mempertahankan hasil kerja kerasnya tanpa harus kehilangan harga diri.